Lanjut, kali ini kita akan membahas bab 5 tentang tata cara penyusunan peraturan di desa. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di video kali ini agar video ini tetap berkembang dan terus update seputar tentang materi-materi tentang pemerintahan desa. Oke, langsung saja kita bahas pada video kali ini, yaitu bab 5 tentang peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa, yaitu sebuah turunan dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Langsung saja di bab 5 ini, yaitu tentang tata cara penyusunan peraturan di desa. Bagian ke-1 tentang peraturan desa, yaitu peraturan, kemudian rancangan peraturan desa, yaitu rancangan itu diprakarsai oleh pemerintah desa. Pemerintah desa itu kepala desa ya. Kemudian badan permusyawaratan desa dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa. BPD itu dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada kepala desa. Kemudian rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan. Kemudian rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa. Kemudian rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa dan untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat ditetapkan paling lambat 7 hari ya, yang menetapkan itu kepala desa. Kemudian rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari. Kemudian lanjut pada peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Peraturan desa berlaku sejak diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa. Peraturan desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada bupati atau wali kota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 hari. Kemudian peraturan kepala desa merupakan peraturan pelaksanaan peraturan desa. Peraturan kepala desa ditandatangani oleh kepala desa, kemudian diundangkan oleh sekretaris desa dan wajib disebarluaskan oleh pemerintah desa. Pembatalan peraturan desa, pembatalan ini nggak usah kita bahas. Kemudian lanjut ke peraturan bersama kepala desa, yaitu merupakan peraturan dalam rangka kerjasama antar desa. Kemudian ditandatangani dari 2 desa atau lebih yang melakukan kerjasama. Kemudian peraturan bersama kepala desa disebarluaskan kepada masyarakat desa masing-masing. Kemudian pedoman teknis mengenai peraturan desa diatur dengan peraturan menteri. Jadi pedoman teknis itu diatur mengenai
dengan peraturan menteri. Jadi setelah peraturan 43 2014 itu turunan keduanya dibahas oleh peraturan menteri ya. Kemudian menteri itu ada dua menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa PDTT. Kemudian bab 6 yaitu kita bahas tentang keuangan dan kekayaan desa. Yang pertama yaitu keuangan desa. Paragraf 1 umum yaitu penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berskala lokal yaitu didanai oleh APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian selain didanai oleh APBDes, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD atau APBN ya maksudnya itu. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Jika penyelenggaraannya itu yang ditugaskan pemerintah itu didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dialokasikan pada bagian anggaran kementerian. Dialokasikan bagian anggaran kementerian ya. Kemudian penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa. Ini sering masuk ya, rekening kas desa, dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Kemudian pencairan dana desa dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Kemudian pengelolaan keuangan desa meliputi, nah ini jelas sering keluar, jangan sampai tidak hafal. 1 itu perencanaan, 2 pelaksanaan, 3 penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Ini sering muncul di soal-soal tentang keuangan desa. Kemudian kepala desa yaitu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3, kepala desa menugaskan kepada perangkat desa. Kemudian pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Desember. Kemudian pengalokasian bersumber dari APB, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan APBD. Jadi sumber dana desa itu dari APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara, namanya dana desa. Kemudian APBD yaitu alokasi dana desa atau ADD. Kemudian pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran dan pendapatan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer. Dana desa itu ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian dana desa diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Kemudian pemerintah daerah, kabupaten atau kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota ADD setiap tahun anggaran. ADD sebagaimana dimaksud
paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Ini sering keluar ya. Jadi alokasi ADD itu paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, kemudian jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah, kemudian tingkat kesulitan geografis desa. Kemudian kita lanjut, pemerintah kabupaten atau kota Pemkab mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota. Kemudian pengalokasian bagian dari hasil pajak retribusi itu berdasarkan ketentuan 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa, kemudian 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Kemudian pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan peraturan bupati. Kemudian ini sudah pemerintah daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Bantuan itu dapat bersifat umum dan khusus. Kemudian bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa. Kemudian yang bersifat khusus itu ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap. Tata cara penyaluran ADD yaitu diatur dalam peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri. Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota sebagaimana sudah maksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Kemudian belanja desa. Belanja desa itu ditetapkan dalam APBDes paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan peran tunjangan gitu aja. Kemudian operasional pemerintah desa, kemudian tunjangan dan operasional BPD, kemudian insentif rukun tetangga dan RT RW. Jadi untuk ADD itu untuk pembangunan dan pemberdayaan itu paling sedikit 70%. Kemudian untuk penggajian perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan BPD dan insentif RT RW itu paling banyak 30% ya. Kemudian APB desa yaitu rancangan peraturan tentang APB desa disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Kemudian rancangan peraturan desa tentang APBD sebagaimana dimaksud disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat paling lambat
3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kemudian bupati atau wali kota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa kepada camat atau ya sebutan lain. Kemudian peraturan desa tentang APB desa ditetapkan paling lambat 30 Desember tahun anggaran berjalan. Jadi di tahun penggunaan di tahun yang akan datang itu sudah ditetapkan di tahun yang akan berjalan paling lambat, yaitu akhir tahun tanggal 30 Desember. Kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban, yaitu kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada bupati atau wali kota setiap semester tahun berjalan. Ada 2 semester ya, setiap setahun itu. Kemudian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk semester pertama disampaikan paling lambat, yaitu bulan Juli tahun berjalan. Kemudian semester kedua paling lambat itu bulan Januari akhir tahun berikutnya. Kemudian selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes, kepala desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa setiap akhir tahun anggaran. Laporan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 43 itu sudah. Kemudian pengadaan barang dan jasa diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undang. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan menteri. Kemudian pengelolaan kekayaan milik desa. Kekayaan milik desa diberi atau diberi kode barang dalam rangka pengamanan. Kemudian kekayaan milik desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain. Kemudian kekayaan milik desa dilarang digadekan. Kemudian pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan. Pengelolaan kekayaan desa merupakan rangkaian kegiatan dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian kekayaan milik desa. Tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yaitu kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa. Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa dapat menugaskan kekuasaan kepada perangkat desa. Ini nggak usah kita bahas, nggak usah dibahas. Ini langsung kita lanjut ke bab 7, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan desa yaitu perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa itu bulan Juni tahun anggaran berjalan. Kemudian perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada
perencanaan pembangunan desa, yaitu menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM, RKPD, dan daftar usulan RKP desa. Dalam menyusun RPJM dan RKP desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Kemudian musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud diikuti oleh badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa. Kemudian RPJM desa, RKP desa, rancangan ya, masih rancangan ya ini, dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM desa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala desa dan arah kebijakan perencanaan pembangunan di desa. Kemudian rancangan RPJM desa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Kemudian RKP desa merupakan penjabaran dari RPJM desa jangka waktu 1 tahun. RPJM desa mengacu pada RPJM kabupaten atau kota. Kemudian RPJM desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Kemudian RKP desa merupakan penjabaran RPJM desa untuk jangka waktu 1 tahun dengan memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKP desa paling sedikit berisi uraian evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya, kemudian prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga. Kemudian rencana program kegiatan dikelola oleh sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota. Pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas unsur perangkat desa dan atau unsur masyarakat desa. Kemudian RKP desa sebagaimana di RKP desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintahan desa, daerah, provinsi, kabupaten atau kota. Lanjut, RKP desa mulai disusun oleh pemerintahan desa bulan Juli tahun berjalan. RKP desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP desa yaitu dasar penetapan APB desa. Kemudian masuk ke pelaksanaan pembangunan desa, yaitu kepala desa mengordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan unsur masyarakat desa. Kemudian masuk ke pembangunan kawasan perdesaan, merupakan perpaduan antar desa
yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas yaitu penyusunan rencana, kemudian pembangunan pusat pertumbuhan antar desa, penggunaan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan dan kemitraan ekonomi, pembangunan infrastruktur antar perdesaan. Kemudian kita lanjut ke pemberdayaan masyarakat dan pendampingan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa yaitu bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai satu kesatuan tata kelola pemerintahan desa. Kemudian pemberdayaan itu dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa dan atau pihak ketiga. Kemudian pendampingan masyarakat desa. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan dimaksud secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah, kabupaten atau kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat dan atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa di wilayahnya. Kemudian lanjut kita masuk di badan usaha milik desa. Kemudian yang kita bahas yaitu pendirian dan organisasi pengelolaan. Pendirian BUMDes yaitu dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Organisasi pengelolaan BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah desa. Organisasi BUMDes paling sedikit terdiri atas penasehat, pelaksana operasional. Penasehat sendiri yaitu dijabat secara ex officio oleh kepala desa. Kemudian modal awal bersumber dari APBDes. Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa. Kemudian lanjut masuk ke kegiatan pengembangan kegiatan usaha. Untuk mengembangkan kegiatan usaha BUMDes dapat menerima pinjaman atau bantuan yang sah dari pihak lain, mendirikan unit usaha BUMDes. Kemudian pendirian BUMDes bersama itu jarang keluar ya. Intinya sama pembangunan kawasan perdesaan. Ini nggak usah kita bahas.
Oke, kali ini sampai di bab 8 dahulu. Kemudian di bab 9 ini kita bahas di video saya yang selanjutnya. Dan kami mohon jangan lupa like, komen, dan subscribe agar video ini tetap berkembang. Terima kasih. Sampai bertemu di video yang selanjutnya, yaitu di video bab 9 tentang kerjasama disa.